Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, pada materi sebelumnya, abang dan kakak telah belajar beberapa dialog tentang asking and telling people's physical appearance in detail. Atau dalam bahasa Indonesianya, dialog tentang menanyakan dan memberitahukan deskripsi atau ciri-ciri fisik orang secara jelas. Hari ini kita akan mempelajari tentang deskripsi atau ciri-ciri fisik juga. Akan tetapi, tidak ada kaitannya dengan dialog yang menanyakan dan memberitahukan deskripsi atau ciri-ciri fisik orang secara jelas. Jadi, materi deskripsi atau ciri-ciri fisik yang hari ini berhubungan tentang descriptive text. Ada teks bacaan tentang seseorang yang mendeskripsikan atau memberitahukan ciri-ciri temannya dalam bahasa Inggris. Maka, teks deskriptif atau descriptive text ini akan berisikan bacaan yang dibaca dan dilanjutkan dengan latihan yang akan abang dan kakak selesaikan di buku paket masing-masing. Kemungkinan abang dan kakak akan menemukan beberapa kata di teks yang belum diketahui sebelumnya. Untuk itu, abang dan kakak mengamati dan membahas kata tersebut dan mencatat kata-kata tersebut. Yuk, kita mulai. Oh iya, hampir saja Ustadz lupa. Tujuan abang dan kakak mempelajari materi ini supaya abang dan kakak mampu menangkap. Maksudnya menangkap ini adalah mengetahui makna. Makna ini adalah bisa dikatakan isi dari teks deskripsi. Dengan cara mengetahui fungsinya dulu, susunan teksnya, dan kata dan kalimat apa yang harus digunakan untuk yang terdapat dalam teks deskripsi. Baik, sekarang kita akan mengetahui beberapa kata yang berada di teks. Dan kata ini kemungkinan tidak diketahui oleh abang dan kakak. Nah, kita akan mengetahui kata noun atau kata benda. Kata noun ini adalah kata benda yang fungsinya adalah benda yang mempunyai nama atau kata benda yang mempunyai nama. Contohnya book. Book ini adalah kata benda. Kenapa ini dibilang kata benda atau noun? Karena benda ini memiliki nama yang namanya adalah book atau buku. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita ketahui kosakatanya. Yang pertama itu adalah tulisannya rubbish, tapi dibaca rubbish, yang artinya sampah. Rubbish artinya adalah sampah. Schoolyard. Schoolyard itu adalah taman sekolah. Kemudian in the field. In the field, di lapangan rumput. Nah, kata-kata ini abang dan kakak catat ya. Selanjutnya, atau kata berikutnya yang masih dalam kata noun atau kata benda yang memiliki nama, yaitu it is. It is itu adalah. It is ini adalah kata yang bersifat menunjukkan. Contoh kita mau bilang itu adalah sebuah buku, maka kita bisa bilang it is a book. Kemudian there is. There is. There is ini adalah kata yang menunjukkan benda juga. Tapi bendanya agak jauh ketika kita menunjuknya. Contoh, there is a book under my table. Ada
sebuah buku di bawah meja saya. Oh ya, there is ini digunakan untuk menunjukkan benda, ya, satu benda saja. Gimana kalau misalkan bendanya lebih dari satu ya? Contohnya, ada 2 buku, ada 3 buku. Maka kita tidak boleh menggunakan there is, tapi there are. Yang artinya ada benda yang lebih dari satu benda. Seperti contoh yang Ustadz tadi sudah bilang, kita mau bilang ada 3 buku di bawah meja kita. Kita bisa bilang, there are 3 books under my chair atau under my table. Tidak bisa kita bilang there is 3 chairs. Harus kita bilang there are 3 chairs. Oke, jom catat. Masih dalam kata noun atau kata benda. Selanjutnya adalah a set full of perfect eyebrows. Ketika kita melihat gambar tersebut, ada seorang laki-laki dan ada alis yang dia tunjuk. Nah, alis ini bahasa Inggrisnya adalah eyebrows. Nah, ada beberapa jenis alis. Alis tipis, alis tebal, dan alis antara tipis dan sedang. Atau alis sedang, Ustaz bilang. Maka alis sedang ini tidak juga baik tipis juga tebal, maka dibilang alis yang sempurna. Dalam bahasa Inggrisnya adalah a set full of perfect eyebrows. Harus dikasih S ya, eyebrows. Tidak boleh eyebrow. Kalau kita cuma bilang eyebrow, berarti alisnya cuma satu. Masa alisnya cuma ada satu? Maka sebaiknya kita bilang eyebrows. A set full of perfect eyebrows. Sepasang alis mata yang sempurna. Nah, kata selanjutnya adalah by being herself. By being herself. Kata ini digunakan untuk menunjukkan atau memberitahukan kepada orang lain bahwa ada teman kita, perempuan atau akhwat yang bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa dibantu orang lain. Misalkan dia mencuci baju sendiri. Nah, maka kita bilang she washes the clothes by being herself. Atau dia mencuci bajunya dengan dia sendiri. Maka kita bisa bilang by being herself. Artinya dengan mengerjakan sendiri. Dia mengerjakannya sendiri. Kemudian advice. Advice. Kita melihat gambar di sini ada orang yang sedang dibisiki. Nah, maksudnya dibisikin adalah orang yang diberikan saran. Maka bahasa Inggrisnya saran adalah advice. Satu lagi kata benda, yaitu through my struggles. Selesai dari tugas yang berat. Nah, through my struggles ini adalah kata benda ya, yang artinya selesai dari tugas yang berat. Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya, yaitu kata sifat. Ya, kata sifat ini adalah kata yang menunjukkan ciri-ciri bentuk atau sifat. Contoh, dia kurus. Nah, kurus ini menunjukkan sifat atau bentuk tubuhnya. Atau bisa kita bilang dia baik. Nah, berarti kita memberitahukan ciri-ciri dia itu punya sifat yang baik. Nah, inilah yang dibilang kata sifat. Nah, kata sifat ini tidak ada berwujud ya, tidak nampak dan tidak ada gerakannya. Hanya kata sifat ini adalah bersifat kata yang menunjukkan ciri-ciri benda atau ciri-ciri bentuk dan ciri-ciri sifat benda atau seseorang. Kita langsung mulai. Loose bukan artinya hilang ya. Kita lihat gambar di situ seorang anak mengenakan baju yang orang dewasa sehingga kelihatannya longgar. Maka bahasa Inggrisnya loose adalah bahasa Indonesianya loose, maaf ya, bahasa Indonesianya loose adalah longgar. Contoh kita bilang
My shirt is loose. Baju saya longgar. Bukan baju saya besar ya. Bilangnya harus my shirt is loose. Oh ya, ketika kita menggunakan kata sifat, harus menggunakan verb be. Is, am, are. Ketika Ustadz bilang tadi, my clothes is loose. Nah, itu Ustadz menggunakan verb be. Tidak bisa Ustadz bilang my clothes loose. Harus ditambah verb be. Oke, kemudian strewn over. Strewn over. Nah, pernah enggak abang dan kakak pulang ke rumah, masuk ke kamar, dan melihat barang-barangnya berserakan? Nah, bagaimana bilangnya barang-barang berserakan? Kita bisa bilang strewn over. Seperti gambar di situ, ada baju, celana, dan barang-barang berserakan di lantai. Kita bisa bilang the clothes is strewn over. Nah, ingat ya, kata sifat itu harus ditambah verb be. My clothes is ini kata sifat, is ini kata verb be, dan setelahnya harus adjective strewn over, artinya baju saya berserakan. My clothes is strewn over in my bedroom. Suitable. Suitable. Baca tulisannya suitable, tapi bacanya bukan suitable ya. Bacanya suitable. Oke, ulangi setelah Ustadz. Suitable. Suitable ini artinya cocok. Oke. Selanjutnya, brilliant. Nah, anggapan abang dan kakak, brilliant ini adalah pintar. Tapi, brilliant punya arti yang lain, yaitu terang gembira. Maksudnya adalah senyumnya itu menunjukkan gembira. Nah, seperti gambar di sini, kita lihat seorang laki-laki yang tersenyum. Dan senyumnya itu gembira. Maka kita bisa bilang, he is brilliant with his smile. Dia gembira dengan senyumannya. Atau kita bisa bilang juga, he gives brilliant smile. Dia memberikan senyum yang gembira. Oke, brilliant itu artinya bukan pintar juga loh, tapi artinya bisa juga gembira, dan wajahnya gembira. Perfect, sempurna. Perfect itu artinya adalah sempurna. Perfect, sempurna. Nah, satu lagi kata sifat yang ada atau yang akan abang temui di teks nanti, yaitu round. Round, tulisannya round, tapi bacanya adalah round. Round ini adalah kata sifat yang memberikan ciri-ciri untuk mata seseorang. Nah, kalau kita mau bilang mata ayah saya bulat, atau ukuran mata ayah saya bulat, kita bisa bilang my father's eyes are round. My father's eyes are round. Atau kita bisa juga bilang my father has got round eyes. Ayah saya punya mata yang bulat. Nah, memang mata kan ada bulat semua. Ya memang, maksudnya ukuran mata kan ada bulat, ada sipit, ada mata yang ukurannya atau mata yang bentuknya tajam. Maka round ini digunakan untuk memberikan ciri-ciri mata yang ukurannya bulat. Round, bermata bulat atau ukuran mata yang bulat. Round, ukuran mata bulat. Oke, ini kata sifat terakhir. Kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu kata kerja. Nah, kata kerja ini beda dengan kata sifat ya. Karena kata kerja ini adalah kata yang memiliki gerakan tubuh. Contoh, bangun. Atau bahasa Inggrisnya adalah wake up. Nah, kalau kita bilang wake up, berarti ini kata yang menunjukkan gerakan tubuh kita. Kenapa bisa bilang gerakan tubuh kita? Karena ketika kita wake up, maka badan kita akan berdiri. Maka sama artinya ada gerakan tubuh. Oke, kita mulai. Kata kerja pertama, atau kita bisa bilang sit. Sit itu duduk.
kita bisa bilang I sit on my chair. Saya duduk di kursi. Tapi jangan bilang ya I sit on the table. Itu tidak boleh. Itu artinya saya duduk di meja. Kan tidak pernah. Kan tidak boleh juga kan. Maka kita bisa bilang yang baik dengan kalimat yang baik juga. Kita bilang I sit on the chair. Oke, kemudian kata selanjutnya adalah stand atau berdiri. Stand. I stand in front of the door. Saya berdiri di depan pintu. I stand in front of the door. I stand atau saya bisa juga atau kita juga bilang I stand atau artinya saya berdiri. Kata kerja terakhir yang akan Ustaz jelaskan yaitu lie atau bahasa Inggrisnya adalah terletak. Contoh kalimatnya ya. Pontianak terletak di dekat pantai. Misalkan. Maka kita bisa bilang Pontianak lies near the sea atau near the beach. Yang artinya Pontianak terletak di pantai. Kata lie ini menunjukkan bahwa ada gerakan tubuh atau bahasa Inggrisnya adalah lie ini atau bahasa Indonesianya lie ini adalah terletak. Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya yaitu kata preposition atau kata letak. Kata letak ini maksudnya apa ya? Misalkan saya duduk di kursi. Nah, saya duduknya di mana ya? Di mana letak saya duduk? Nah, kita harus menambahkan kata preposisi atau kata letak. Misalkan saya duduk di. Di itu adalah kata preposisi. Letak di mana kita duduk. Nah, kata preposisi dalam teks nanti yang akan Abang temui, yang kemungkinan Abang belum ketahui, yaitu next to. Kita lihat di situ ada kucing dan ada kalimat next to. Berarti kucingnya berada di mana? Ya, berarti berada di samping kotak. Contohnya dalam kalimat ya, the cat is next to the box. The cat is next to the box. Kucing ada di samping kotak. Kata selanjutnya adalah between. Nah, kucing itu berada di mana ya? Ya, betul. Berada di antara satu kotak sebelah kiri dan satu kotak sebelah kanan. Kita bisa bilang, the cat is between the box on the left and the box on the right. Between. Di antara. Kata yang terakhir yaitu kata preposition yang terakhir ya, atau kata yang terakhir yang akan Ustaz jelaskan. Bahasa Inggrisnya adalah above. Tulisannya above, tapi bacanya bukan above ya, itu bahasa Indonesia. Bacanya adalah above atau di atas. Nah, kita lihat di situ ada kucing di atas meja, di bawah bahasa Inggrisnya pillow. Nah, kucing berada di atas meja. The cat is above the table. Bahasa Inggrisnya di atas adalah above. Oke, abang-abang? Kata-kata tadi dicatat ya, agar ketika nanti membaca teks tidak kesulitan ketika menemui kata tersebut karena sudah diberitahukan oleh Ustadz. Selanjutnya kita ketahui apa itu descriptive text. Dicatat ya kosakatanya dan penjelasan tentang descriptive text juga abang-abang catat. Oke, yuk kita lanjutkan ke slide descriptive text. Baik, kita akan mengetahui apa itu teks deskriptif atau descriptive text. Pertanyaan adalah, what is descriptive text? Jadi, teks deskriptif ini adalah teks bacaan yang isinya mendeskripsikan atau memberitahukan ciri-ciri seseorang. Kalau kemarin kan dialog, kalau sekarang ini teks yang berisikan ciri-ciri seseorang. Untuk mendeskripsikan seseorang,
ada 2 langkah yang harus dilakukan. Ya, ini unsur bahasanya. Pertama itu adalah identification atau identify the person, atau kita memberitahukan atau menginfokan siapa seseorang yang akan kita deskripsikan. Contohnya, I have a friend, her name is Sri. I have a friend, her name is Sri. Ketika kita bilang I have a friend, her name is Sri, sama artinya kita memberitahukan seseorang dan memberitahukan juga namanya. Inilah yang dibilang mendeskripsikan atau mohon maaf, bukan mendeskripsikan tapi memberitahukan seseorang yang akan kita deskripsikan. Langkah kedua yaitu description atau describe the person. Nah, pada langkah kedua ini kita langsung mendeskripsikan orang yang kita bicarakan tadi. Nah, pertama yang harus kita deskripsikan adalah ciri-ciri fisik seseorang. Bisa kita mulai dengan mendeskripsikan wajahnya, barulah badannya. Setelah itu, kita juga bisa melanjutkan deskripsi tentang sifat orang tersebut, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah describe person states, ya, atau mendeskripsikan sifat seseorang tersebut. Nah, setelah kita mendeskripsikan sifat orang tersebut, maka kita harus memberikan contoh atau kita memberikan deskripsi yang ada kaitannya dengan sifat seseorang itu dengan menyebutkan kegiatan yang mencerminkan atau menggambarkan sifat seseorang tersebut. Contoh jelasnya di bawah ini. Misalkan ya, Ustadz pertama-tama bilang I have a friend, her name is Sri. Itu sama artinya tadi Ustadz bilang menginfokan atau memberitahukan seseorang yang akan Ustadz deskripsikan. Kemudian Ustadz mulai dengan mendeskripsikan orang tersebut atau mendeskripsikan si Sri ini dengan mendeskripsikan wajahnya secara umum dan kemudian merinci. Dalam bahasa Inggrisnya, she has oval face. Ini deskripsi wajah secara umum, and a set full of perfect eyebrows. Nah, ciri-ciri detailnya yang ada di wajahnya. Kemudian barulah mendeskripsikan sikap atau sifat orang tersebut. Dengan kita bilang she is a cheerful and good friend. Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan sikap atau sifat seseorang, maka harus menggunakan verb be. Masih ingat kan verb be? Ya, verb be ini pernah Ustadz ajarkan pada bab 5 kemarin. Mudah-mudahan masih ingat. Amin. Dan selanjutnya adalah kegiatan yang mencerminkan sifat cheerful. Tadi kan ada Ustadz bilang she is cheerful. Nah, kalau she is cheerful ini kegiatannya apa? Nah, karena cheerful ini gembira, maka kegiatannya Ustadz sebutkan she always smiles atau dia selalu tersenyum. Nah, kegiatan yang tersenyum ini mencerminkan sifat Sri ini cheerful. Dan bagaimana kalau misalkan sifatnya good friend? Apa kegiatan yang menunjukkan dia itu good friend? Nah, selanjutnya Ustadz ucapkan she also gives advice to me if I share my problems. Karena good friend itu adalah teman yang baik, otomatis kegiatannya adalah dia akan memberikan besaran kepada saya atau memberikan solusi bagi saya jika saya bersharing masalah kepadanya. Nah, inilah unsur bahasa dalam teks deskriptif atau unsur kebahasaan dalam deskriptif text. Selanjutnya, mari kita ketahui tugas apa yang harus abang dan kakak selesaikan. Nah, setelah mendengar dan membaca penjelasan tentang descriptive text, selanjutnya adalah abang-abang dan kakak-kakak diminta untuk membuka buku paketnya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dapat membantu abang dan kakak mengerti dan bisa dan mampu menjawab pertanyaan dan soal yang ada di buku teks. Tapi di tugas mana di buku teks yang harus abang dan kakak kerjakan? Oke, di slide ini kita lihat ada activity 29. Number 1,
and number 10 atau number 1 until 10 on page 179. Aktivitas 29 nomor 1 hingga 10 di halaman 179. Kemudian activity 30 number 1 on page 180. Kegiatan atau tugas bagian nomor 30 nomor 1 saja. Di situ kan ada 5 soal. Jadi Ustadz minta hanya 1 soal di nomor 1 saja di halaman 180. Dan terakhir, activity 31 number 3 page 182. Activity 31 nomor 3 saja di halaman 182. Oke, sebelum mengerjakannya, ingat read the instruction. Baca perintah soalnya ya, sebelum mengerjakan tugas. Karena kalau kita tidak membaca perintah soalnya, kita tidak akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi, dimohon sebelum menjawab dan mengerjakan tugas yang Ustadz berikan, read the instruction. Baca dulu perintahnya yang ada di tugas tersebut ya. Kalau nggak tahu gimana? Ya, coba dicari di internet kosakatanya. Oke? Mudah-mudahan penjelasan dan informasi tentang teks deskriptif teks dan tugas ini dapat membantu abang dan kakak mengerti tugas dan materi untuk hari ini. Oh iya, tugas ini dikumpulkan terakhir hari Minggu. Kalau ternyata melewati hari Minggu, Ustadz akan terima, akan tetapi akan ada pengurangan nilai, ya. Jadi, jom semangat mengerjakannya biar nilainya bagus dan nilai rapotnya juga bagus. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.